Iya, jadi aku suka banget nih di lantai satunya ini tuh kelihatan terang juga ya. Terus kayak los, lega gitu. Karena dia di sini kan ada Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah dan selamat datang di rumah baru kita. Yeay. Nggak ada yang canda. Ini kita lagi berada di Paradesa Cibubur, mau nge-review rumah yang kalau kita lihat dari luarnya nih, desain fasadnya unik banget. Jadi atapnya tinggi, merunduk ke depan dan bawahnya isinya konbut semua. Dan ini kita lagi berada di jalannya yang sedang teman-teman bisa lihat ya, pada dibangun semua, dikejar pembangunannya nih. Tuh. Jadi biar bisa segera dihuni. Dan ini so unitnya berada di pojok sana, udah lengkap sama furniturnya dan interior. Jadi kita jalan ke situ ngelihat si rumahnya. Oke, rumah ini tuh luas tanahnya 6 x 15, berarti 90 meter persegi dengan luas bangunan 89 meter persegi. Dan teman-teman juga bisa lihat ada yang tipenya itu di hook sama yang di badan. Nah ini kebetulan so unitnya tuh berada di hook, sama yang sebelahnya di sini juga berada di hook. Cuman hooknya tuh bukan hook yang langsung sampingnya jalan. Di sini tuh dibikin ada jogging track sih, taman kecil yang bisa dijadiin jogging track. Impresi rumah ini kalau kita lihat dari depan kan kayak ya udah ada atap turun ke depan, terus ada bagian bawahnya. Tapi kalau kita lihat dari samping, lantai duanya tuh seolah-olah seperti melayang teman-teman. Karena emang bagian lantai duanya di situ dibikin ada cor-corannya, di extend gitu, terus atasnya isinya ruangan. Yang paling atasnya dia pakai atap model pelana, tapi kemiringannya dibikin beda. Yang depan tuh lebih tajam turun ke bawah, yang belakang dibikin lebih landai. Dia pakai genteng metal pasir, makanya kelihatan tuh dia bisa tipis banget. Tuh. Oh iya benar. Nice banget ya. Sama dinding sampingnya ini dikamprot aja teman-teman, memberi kesan-kesan natural ya, natural, kayak industrial gitu. industrial. Di sini ini kan udah masuk nih kafling rumahnya. Sini kelihatan ada roster-roster. Nanti di balik situ tuh ada tempat nyantai, teras samping rumah. Nah teman-teman bisa lihat karakter utama di rumah ini juga selain dari atapnya ya. Di situ ada balkon di lantai 2-nya. Kelihatan dibikin seolah-olah ada seperti bukaan yang besar gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin, plafonnya pun yang di balkonnya dibikin miring biar lebih kayak masuk menjorok ke dalam gitu loh. Ntar ya kita explore detailnya. Menariknya balkonnya tuh desain si bukanya tuh dibikin ngelos sampai bawah. Jadi ada celahnya di tengah-tengahnya tuh. Jadi nggak menyatu, nggak ngegabung. Permainan fasadnya bagus ya. Terus di sini kelihatan area bawahnya semuanya dindingnya dilapis konwood sih. Ntar kalau bilang konwood dibilang nyebut merah. Nggak ada, yang ini tuh dipakein fiber semen lah. Makanya menyerupai kayu. Sebelum kita explore di situnya lagi, kita perhatiin juga ini di area carportnya. Menariknya dia tuh nggak pakai batu alam, nggak pakai keramik. Dia pakai paving block yang kecil-kecil nih. Kecil-kecil disusun nih. Mungkin sekitar 15 cm, 15 x 15 atau 10 ya. Kecil-kecil serut, tinggi, dia agak miring gini teman-teman. Dan di sini selain dipakein paving block itu, dikasihin bebatuan nih, batu kerikil buat mempercantik. Dan di sini area tamannya udah kelihatan ditanemin satu pohon nih, yang kalau udah gede sih bakal bikin rumah ini adem. Terus teman-teman juga ngelihat di sini kan ada 2 pilar juga nih, 2 pilar udah disiapin. Biar kedepannya kalau kita mau pasang kanopi nggak perlu lagi bikin rangka besi gitu, jadi udah bisa ditarik dari sininya. Harusnya udah kuat sih ya, terus tarik ke dalam sana. Dan nggak lupa pastinya kalau di pojokan sini disediain pipa ya buat keran. Ini ada pipanya nih, cuma ketutup kamprot aja, kita tinggal dibuka. Ini dicat kamprot, terus ini adalah meteran PLN-nya. Kalau nggak salah di sini tuh listriknya 2200. Dan ini ada jendela-jendela kecilnya di samping-sampingnya. Ini pakai kusen aluminium aja, dicat warna hitam, terus silennya warna hitam juga. Udah sih, ini bisa dibuka. Terus ini yang tadi gue bilang, dia dindingnya pakai konwood gini. Cakep ya. Konwood tuh sering banget dipadukan sama warna abu-abu, hitam. Kalau putih terlalu ini ya? Nggak bisa. Oh bisa juga ya? Kan warna-warna netral. Warna-warna netral. Kayak grup band dong, netral. Enggak ya? Kamu nggak tahu grup band netral? Enggak ya? Blue band. Grup band. Oke, lupakan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Di sini adalah teras depan rumahnya.
Nah, satu yang jadi konsep juga di rumah ini, teras ini tuh bisa dijadikan tempat untuk menerima tamu. Seperti rumah-rumah zaman sekarang kan rata-rata kalau menerima tamu yang nggak begitu dekat, pasti di luar rumah kan. Jadi ketika kita buka pintu langsung ruang keluarga. Terus juga yang gue suka, pintunya itu ditaruh di samping. Kenapa ditaruh di samping gue lebih suka? Karena kalau ditaruh samping ini kan ketika kita buka pintu, tetangga depan juga nggak bisa ngeliat. Nggak bisa ngeliat, privasi tetap terjaga tapi sirkulasi udara bisa ngalir. Tapi kalau tetangganya di situ kelihatan juga tau? Enggak, tetap beda lah. Oke, habis ini kita masuk rumahnya. Dan kita harus copot sepatunya, ada tulisannya ya. Lepas alas kaki. Aku masih pakai. Lepas? Iya. Sebelum masuk sini ada pintunya. Ya iyalah. Iya. Sebelum masuk lupa, ini kalau gue perhatiin gila, pintunya tinggi banget, mungkin sekitar 3 meteran nih. Dan dia pakainya kayu solid, bukan yang solid engineering gitu. Ini kerasan nih, berat banget coy. Dan dibikin tetap ada tali airnya biar menyerupai satu tema dengan silikon wood. Walaupun warnanya nyambung. Walaupun warnanya agak beda dikit ya. Tapi sama sih. Sama ya. Kalau dilihat secara langsung sama. Sama ya. Maksudnya mirip banget. Iya. Mungkin di kamera agak beda nih. Kan kayak aku sama kamu kan mirip banget. Enggak sih. Iyalah. Mirip dari mananya? Ya aku ganteng, kamu cantik. Enggak sih, tapi beda sih, nggak mirip sih. Yaudah ya. Oke. Nah, sekarang kita udah sampai di dalam rumahnya. Ini lantai satunya. First impression-nya lega banget ya rumahnya ya. Ngantuk. Kok malah ngantuk sih? Iya, jadi aku suka banget nih di lantai satunya ini tuh kelihatan terang juga ya. Terus kayak los, lega gitu. Karena dia di sini kan ada pintu kacanya, sliding door-nya. Di situ juga ada sliding door-nya. Terus habis itu di sini juga tinggi banget ceilingnya. Jadi kayak rumahnya tuh terkesan los gitu. Enak banget kayaknya di sini ya. Untuk area living room-nya di sini juga enak ya, cukup lega gitu kan. Di sini dikasih sofa, sofanya warna abu nih sama kayak warna karpetnya. Terus di sini nih yang lucu juga nih, menarik perhatianku dari tadi nih mejanya, meja rotan bundar gitu. Terus di dalamnya nih bisa buat penyimpanan nggak sih kayaknya? Kok kayak sabung ayam gitu? Tapi unik ya, dan cantik banget nih ditaruh di sini. Ini dalam rumahnya kayak lebih kayak ke natural gitu ya. Dedek tahu nggak kalau rotan itu ada yang rotan sintetis sama rotan asli? Kalau ini rotan asli, deketin deh. Ya kan? Ini rotan asli nih. Rotan sintetis tuh kayak meja kita di rumah tuh loh. Ya. Itu rotan-rotanan sih tapi. Tapi emang ada plus minusnya sih rotan asli sama sintetis. Next kita bahas lagi. Nah, terus di sininya itu untuk area TV-nya emang udah dikotakin persis ukuran TV-nya di tengah-tengah gitu di center, dan di samping kanan kirinya tuh ada ambalan-ambalan terbukanya kayak gini. Buat naruh pajangan. Jadi wah banget ya bagian sininya ya. Satu sisi ini bener-bener didedikasikan untuk pajangan gitu loh. Oh iya, nggak lupa tadi pas masuk itu tuh di sini ada rak sepatunya nih teman-teman. Oh, sepatumu mana? Di luar. Jadi penempatannya bener. Sorry, ternyata nggak soft close. Karena ini rumahnya di hook, jadi di samping tuh bisa ada sliding door-nya dan dijadiin tempat untuk bersantai. Nah, ini dia roster yang tadi kelihatan dari depan rumah. Selain untuk aksen di depan rumahnya gitu ya, berupa roster, di sininya tuh juga berguna ya, karena kan ini kita lagi bersantai gini, jadi udara tetap bisa masuk gitu loh. Enak ya di sini. Ini juga los loh sampai belakang. Nah, dan ini untuk area jemurnya nih teman-teman. Tuh di samping rumah kayak gini. Sebelum ditanya ya area jemurnya di mana. Itu belakang kemana itu? Ke rumah orang tuh ada kelihatan mobil. Ini dindingnya nih kamprot nih, kelihatan dari deket. Nah ini yang di bagian bawahnya dari lantai 2 yang aku bilang kayak seolah-olah melayang. Itu ada tali airnya kan, buat pemberhentian air tuh di situ. Oke, lanjut lagi kita ke sini. Sebelahnya living room nih langsung masuk ke dining dan kitchen, teman-teman. Wow. Untuk dapurnya ini tuh juga sebenarnya nggak terlalu besar ya luasannya gitu.
Cuman jadi compact banget dan fungsinya dapat banget semuanya gitu. Sini dapurnya sampai atas, ada kabinet-kabinetnya. Terus di sini kulkas lengkap ya. Dan di sini ada dispenser nih. Tuh, ditaruh di sini dispensernya. Di atasnya masih buat storage lagi banyak ya. Untuk top table-nya di sini pakai solid surface nih, sama. Yang di sini pakai solid surface, motif marmer, yang di sini juga di kitchen island-nya. Kitchen island-nya juga multifungsi loh. Jadi yang sebelah sini kan untuk penyimpanan nih. Nah, ya kan? Nah, di balik sininya untuk makan, dikasih kursi. Pemilihan kursinya juga menurutku matching banget sih ya. Yang ini kayak kursi yang tanpa sandaran gitu, di sisi sini sama sana, sama di sini. Kalau ini kayak kursi-kursi bar gitu sih, agak tinggi. Enak juga kayaknya, mau nyoba deh. Oh iya. Makanannya mana nih? Nih. Dan karena dapurnya kecil ya udah ya, kompornya dia pakai yang vertikal gitu ya. Menyesuaikan lah ukuran apa dapurnya gitu loh. Kompornya pakai yang ini. Terus di sini sinknya juga dia dipakeinnya yang kecil tapi cukup dalam loh. Ini walaupun kecil tapi cukup dalam. Mungkin itu juga ya tipsnya ya, kalau yang punya dapur kecil walaupun sinknya ukurannya kecil tapi bisa lebih dalam. Oke, mau kemana? Mau ke situ dulu. Ini nanti aja, oke? Jadi di rumah ini tuh totalnya ada 3 kamar tidur ya. Nah ini salah satunya ada di lantai satunya ini. Tapi ini tuh udah disulap jadi ruangan kerja gitu. Jadi dicontohinnya jadi ruangan kerja, tapi buat kamar tidur pun juga bisa. Di sini ruangan kerjanya juga aku tuh suka sama furniture-nya ya. Dia tuh nggak terlalu neko-neko, simple tapi ya cantik gitu ya. Nih kayak mejanya ini ya udah mejanya dikasih meja panjang dari ujung sana sampai ujung sini mentok gitu kan, dinding ke dinding. Terus di sini dikasih kursi-kursi. Bisa buat berapa orang loh ini? Buat laptopan. Bisa enak. 3. Tapi enaknya 2 lah. 3 bisa. Enggak. Anaknya kecil gini. Enggak. BTW semua pintunya tinggi. Sama kayak pintu yang depan tadi. Oh iya ya. Ya kan? Dan warnanya pun sama juga. Jadi nggak cuma pintu utamanya doang. Terus kita masuk geser ke sebelahnya. Ini ada kamar mandi. Tapi dia ada turun dulu karena ini tuh terletak di bawah tangga. Jadi turun berapa step dulu di situ. Nah, kamar mandinya untuk layoutnya kayak gini teman-teman. Pas masuk itu langsung ada wastafel sama cermin di sebelah sini. Di sebelah sininya shower dan di depannya ini ada toilet duduknya. Dan ada kaca esnya di situ untuk sumber penerangan. Kelihatan kan ya bawah tangga? Maksimal banget fungsinya dan aku suka sama temanya nih. Di sini kayak lebih banyak abu-abunya ya. Tetap ada coklatnya tapi banyak abu-abunya juga. Aku mau nunjukin juga nih teman-teman ceilingnya di sini. Tinggi banget loh sampai atas tuh. Dan yang bikin unik di situ tuh bukan siku gitu tapi lengkung ya. Oh itunya ya atasnya ya? Iya. Dipikirin aja ya, kepikiran aja gitu maksudnya dibuat lengkung gitu. Sebenarnya kalau yang gampang ya udah dibuat siku aja. Jadi bikin unik ya. Itu bikinnya susah tuh kayak gitu tuh. Masa sih? Iya. Kamu pernah bikin? Ya. Kita lanjut ke belakang, di sini juga pakai sliding door sama kayak yang tadi di sebelah sana. Sliding doornya tuh tinggi banget loh. Tuh, tinggi banget ya. Kamu jadi kelihatan kecil. Nah di sini tuh masih ada taman nih teman-teman, taman belakang rumah tuh. Sisa lahannya masih lumayan banget sini. Ini 6x15 tapi yang benar-benar luas ya. Terus dari belakang ternyata juga dia dindingnya kamprot gitu. Terus kelihatan ya ada list-listnya kan warna hitam gini, list jendelanya gitu, gede. Jendelanya kelihatan ya, gede-gede semua ya. Oke, sekarang sini. Ini apa emangnya? Oh, ini dibikin ada pintunya, jadi bisa connecting ke jalan belakang. Tapi emang aslinya kayak gini? Iya, iyalah. Oh. Udah dibangun gini. Itu rumah, katanya rumah ownernya di sini, rumah ownernya Paradesa Cibubur. Oke, kamu nge-review rumah ownernya nggak? Inspira Homes. Boleh. Masuk Inspira Homes kita. Boleh. Ntar kita datengin habis ini. Gantian gua lagi teman-teman. Di sini area tangganya ada poin-poin yang cukup menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah si anak tangganya. Dia pakein kayu solid nih. Kayu solid satu lapis gini ya. Satu balok ditaruh. Terus di ujung-ujungnya kasih silen. Nah, jadi bikin kontras nih warna kayu dengan warna dinding. Tapi sayangnya kok dia nggak dikasih plin ya. Padahal kalau dikasih plin kan akan lebih bagus nih. Maksudnya ketika kita
bersih-bersih, ngepel, nyapu, dindingnya nggak cepet kotor. Tapi bisa sih ditambahin pelintar. Dan di sini dia pakein juga railing tangganya, ditempelin di dinding pakai kayu. Tapi sayangnya kayunya ini kan seperti bulat ya, seperti silinder gini. Tapi ternyata nggak, sininya tuh ada bagian yang kosong teman-teman. Jadi ketika kita pegang gini, itu kayak kurang enak. Harusnya kayak kalau bulat semua enak nih, kalau silinder semua. Ya tapi itu minor sih ya teman-teman. Sekarang saatnya gue naik ke atas dulu. Dan di area void tangganya, ini kan emang tinggi banget ya, ceilingnya sampai atas pol. Yang menariknya di sini dikasih jendela. Yang tadi Neng Miftah udah mention dari luar, dibikin tinggi banget seolah-olah jadi membuat kesan megah sama rumah ini. Dan pastinya area sini terang banget. Oke, saatnya kita naik ke atas. Nah, ini salah satu keistimewaan juga nih di Paradesa Cibubur. Hai. Jadi di area lantai 2-nya ini dibikin los nih. Ada void lagi, bisa turun ke bawah. Jadi ketika kita manggil keluarga yang ada di bawah maupun di atas bisa dengan mudah. Jadi nggak full tertutup gitu ya. Dan di lantai 2-nya ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ini yang dimention yang Miftah tadi nih, yang nge-curve gini. Tuh. Kelihatan sih tadi udah. Special craftsmanship, woy. Oke, kita ke kamar mandi yang di sini. Woi, first impression-nya terang banget, coy. Kenapa? Karena di sini ada skylight-nya. Wow. Jadi kalau mandi malam-malam nih bisa ngeliat bintang-bintang. Asal jangan ada Mbak Kunti yang terbang. Tapi ini agak riskan juga ya. Ini kalau kaca bening gini kan bisa kelihatan tuh kalau ada orang yang naikin drone. Mandi kelihatan loh. Dikasih ini sih. Dikasih apa namanya? Kaca burung. Di stiker sandblast lah. Iya, betul. Oke, dan di sini adalah area showerannya. Menariknya dindingnya tuh dimajuin satu nih, terus di sini bikin ada celah, ya biar lebih menarik ya. Sama di granitnya nih, granitnya yang temboknya dibikin warnanya beda, lebih gelap dikit untuk memberikan aksen bahwa ini tuh area shower. Untuk tema warnanya masih sama, abu-abu, mostly didominasi oleh abu-abu. Di sini pakai closet juga, ada jet showernya, ada wastafel, terus di sini juga ada cermin yang cukup besar, bisa lihat Neng Miftah. Hai. Hai. Neng, senyum dong. Cantiknya mana? Ya nggak kelihatan cantiknya. Ya udah. Dan bagian bawahnya sini bisa buat naruh anduk atau storage atau hiasan segala macam. Oke, sekarang kita masuk di kamar anaknya yang berada di tengah-tengah dari lantai 2-nya. Sini adalah kasurnya, di sini dikasih headbed yang divariasi nih, dibikin ada tali airnya gini. Warnanya pink. Terus ini kasih surface-nya buat naruh berbagai macam. Terus kalau kita lihat ya plafonnya teman-teman, dia model yang tali air lagi nih. Jadi lebih terkesan ringan gitu, nggak terlalu berat, nggak model yang pakai list gypsum gitu nggak. Terus pakai downlight. Dan sini adalah si lemari. Ya udah, situ ada pipa AC yang udah disiapin buat ntar mau pasang AC. Dan di sini teman-teman, gordennya juga ngumpet, ada rumahnya. Iya, gordennya ada rumahnya. Di sini kita bisa akses ke balkon. Tada! Wih. Nah, jadi ini adalah itu ya. Iya, itu di sisi sini. Itu para abang-abang yang lagi kerjain rumah. Di sini yang menariknya, ya seperti gue bilang tadi, dindingnya itu kan pakai konbut semua nih, tuh. Tapi dibikin ada permainannya, yang di sini dibikin lebih miring. Atasnya pun juga nih, atasnya. Tuh, dibikin lebih miring lagi. Jadi seolah-olah anginnya tuh disuruh masuk ke dalam rumah gitu loh. Mempermudah katanya sirkulasi udaranya. Dan di bagian atasnya sini, dia nggak pakai railing yang... Dia pakai railingnya tuh di tembok aja, terus dikamprot, dan di atasnya sini pakai kayu nih. Konbut juga ini mah. Konbut juga. Oke, dan yang bawahnya kalau teman-teman perhatiin dia pakai keramik sih ini. Keramik yang dipotong kecil-kecil. Terus ada celah-celah ini belum dinat kali ya? Belum dinat ini. Jangan lupa floor drain. Dan di balkonnya itu sebenarnya dibikin connecting antara kamar tidur anak sama kamar tidur master. Tapi kita kamar tidur utamanya lewat dalam aja. Saatnya kita masuk ke kamar tidur utamanya yang wah, gede banget ini sih. Wih, bagus ya istriku ya. Ini tuh asik loh. Ini king size, kasur king size, terus dikasih sofa kayak gini. Wah,
Enak coy. Yang Bali bikin menarik juga, memberi kesan luas adalah si plafonnya juga. Kalau teman-teman perhatiin nih, plafonnya dibikin model pelana gini juga, walaupun ini nggak sepenuhnya ngikutin bentuk atap ya, tapi dia dibikin pelana biar vertical volume lebih luas lagi, lebih megah. Jadi ketika masuk, wih, keren ya. Dan aku suka juga di pojok-pojoknya, jadi dikasih celah, terus ditaruh LED strip. Oh iya. Jadi ada ambience light-nya di samping-sampingnya. Dan itu adalah pintu menuju balkon yang tadi. Yoi. Nih. Bisa nyambung ke ruang kamar tidur anak. Tada. Jadi balkonnya tuh sharing gitu ya. Oke, terus kemudian di sini adalah meja riasnya, area meja rias. Furniturnya di sini, walaupun ini show unit ya, malah salah. Justru karena ini show unit, pastinya harus menginspirasi. Seperti pemilihan furniturnya pun juga senada, sewarna semua ya. Keren loh. Ini pakai meja rias yang dari kayu gitu, warnanya coklat yang muda, gitu kan. Ini juga model rotan-rotanan nih. Nih, ini juga rotan juga nih. Warnanya coklatnya muda banget. Terus kemudian si dipannya pun juga dari rotan-rotan gini, cakep warnanya gini juga. Ini tuh furnitur tema-tema natural berarti ya. Ya nggak sih, Un? Termasuk ada hiasan ininya, manik-manik. Kayak apa sih namanya, bohemian gitu. Kayak Aku ingat ada kayak ginian tuh di rumahnya Mbak siapa? Banyak sih yang ada kayak gini. Enggak, di Inspira Homes kita. Oh, lupa. Mbak itu loh, Stellar House. Mbak Ayu. Oke, dan di sini adalah area lemarinya, wardrobe. Cuma ini emang dibikin terbuka ya teman-teman ya, dibikin terbuka. Tapi kalau gue pribadi sih kurang suka ya dengan desain terbuka gini, karena pasti pakaian jadi lebih mudah kotor. Terus di sini dikasih lampu gantung model model anyaman-anyaman gini lagi. Itu kayak sangkar ini, tahu sangkar ayam. Dan ini adalah sisi yang di depan dari pintu masuk kamarnya. Ini kelihatan ya ada jendelanya lagi. Tujuannya apa? Biar ruangan ini jadi lebih terkesan luas, sama kita bisa memantau apa yang terjadi di bawah sana. Tuh adalah area dining dan kitchen. Kita lanjut. Ini kan area kamar tidurnya tadi, area bed segala macem, ada bedside table-nya. Di sini juga ada bukaan jendela. Karena rumah ini di hook ya, ada bukaan jendela yang bisa kita lihat keluar. Jadi sumber cahaya juga sih ini. Bisa dibuka juga. Set. Tada! Tuh. Nah, dan kita masuk ke ruang terakhir yang ada di rumah ini, yaitu kamar mandi di master bedroom. Jadi cukup lengkap ya. Di sini tuh ada 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, gila lengkap. Ini kamar mandinya gede. Lebih gede, paling gede dari semua kamar mandinya. Temanya sih sama ya, abu-abu. Terus ini di area dinding showernya juga abu-abu yang lebih Tadi yang sana juga gede kayaknya deh. Iya. Sama gedenya. Ini lebih gede, lebih panjang, lebih sedikit lebih lebar lagi. Dan yang paling menariknya, di sini tetap ada kaca esnya, sehingga ada cahaya nih kan, cahaya masuk ke sini. Dia tetap terang. Untuk ventilasinya harusnya ditambahin exhaust fan. Di sini kebetulan belum dipasang. Oke, dan di sini area wastafel, cermin, warnanya. Jadi semuanya terletak di satu garis gitu ya teman-teman. Tujuannya juga untuk memudahkan instalasi pipanya. Jadi tinggal narik dari dinding sini toh. Oke sih. Akhirnya kita udah selesai nih teman-teman nge-review rumah di Paradesa Cibubur yang didevelop sama Rumah ID. Nah, untuk harga rumahnya di sini tuh start dari 1,4 M-an. Betul? Betul. Untuk lokasinya tuh strategis banget nih. Aku nyontek dulu ya. 5 menit dari tol Jagorawi, 5 menit dari stasiun LRT, dan 10 menit dari tol Cijago. Nah, aku mau nambahin. Biasanya kalau perumahan-perumahan yang baru-baru sekarang tuh apa-apa Cibubur, tapi jauh dari Cibubur. Kalau ini enggak, ini bener-bener dekat. Ini bener-bener di Cibuburnya gitu ya maksudnya. Ini tuh ke Cibubur Junction aja deket banget. Nah, untuk fasilitasnya nih teman-teman, ada one gate system, terus 24 jam untuk security sistemnya, swimming pool dan lapangan basket. Oh, ada swimming poolnya? Ada. Wih, mantap dong. Dan yang spesialnya di sini tuh ada yang namanya Namu. Apa Jadi itu Namu Namu? itu tuh kayak suatu
ruang Area. komunal ya, area komunal yang bisa untuk segala aktivitas. Di sini disebutin bisa untuk birthday party, family gathering, ada untuk study and working space juga, ataupun untuk apa aja. Dan namu itu diambil dari kata bertamu. Oh. Unik ya. Ntar kita tampilin deh. Soalnya bentuk fasadnya juga unik sih. Untuk info lengkapnya teman-teman bisa langsung tanya ke nomor yang nanti kita taruh di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagram kita, Miftah Jannah dan Wicakson, dan jangan lupa follow TikTok kita, Wicak Miftah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kok cantik sekali. Aku udah capek. Sehari ini kita nge-review 2 rumah, bajunya sama. Capek. Dari Jagakarsa ke Cibubur, deket sih, setengah jam. Jadi curhat gue, udah deh. Tidur. Action. Cut dulu. Bentar. Teman-teman bisa lihat ada balkon sekaligus balkon. Ya udah sih balkon. Nah, pas masuk ini kan langsung ada living roomnya nih. Tunggu. Positioning dulu nih. Oke. Kalau aku ngerekam Mas kok nggak gitu ya? Tukar posisi kita. Nggak, situ aja dulu. Sini dulu lah. Ini kan yang paling bagus terakhir. Nggak harus terakhir. Ya nggak apa-apa. Akhirnya kita udah selesai nih explore rumah di Paradesa Cibubur yang develop. Maklum udah sore ya teman-teman. Ulangin dong. Karena dia tuh 5 menit dari Tol Jagorawi, 5 menit dari LRT station. Oke, udah error deh. Oke, lagi dari Emang udah error. Udah Ya? sore, udah asar.